Hai sahabat Umuhani, selamat datang di Opini, obrolan penting Umuhani. Podcast yang membahas berbagai topik kesehatan dengan cara yang santai dan informatif. Saya Devara akan menemani ayah bunda sahabat Umuhani di episode kali ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa umat muslim sedang menjalani ibadah puasa Ramadan. Banyak nih dari sahabat Umuhani yang mungkin sedang dalam masa kehamilan atau juga sedang merencanakan kehamilan. Dan tentu masih banyak juga nih yang bingung tentang kesehatannya selama berpuasa. Oleh karena itu, mari kita dengarkan tips and trik dari Dr. Opcin dalam menjaga kesehatan ibu dan janin di bulan Ramadan. Nah, untuk membahas topik ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Dr. Erna Asliha Rahmat SPOG, seorang dokter spesialis Opcin dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani. Dok, terima kasih udah mau bergabung hari ini. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Semangat ya, Dok ya, bulan puasa ya, Dok ya? Iya. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Dok ya. Saya mau tanya nih, sebenarnya boleh nggak sih, Dok, ibu hamil itu berpuasa selama bulan Ramadan gitu? Boleh sekali ya. Tapi yang harus kita perhatikan, jadi memang seperti kita ketahui, berpuasa adalah kewajiban semua umat muslim. Tapi ada beberapa golongan yang kita ketahui tidak diwajibkan untuk berpuasa. Salah satunya adalah ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ini nih yang harus kita perhatikan. Tuh, kapan sebenarnya ibu hamil itu boleh ikut berpuasa atau tidak? Karena di agama kita juga tidak diwajibkan seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya lebih ke kondisi juga ya, Dok ya, boleh atau tidaknya ya. Kemudian kira-kira ada nggak, Dok, apa saja kira-kira resiko yang mungkin akan terjadi ketika ibu hamil itu berpuasa gitu, Dok? Harus kita pastikan dulu ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi sebelum ibu hamil itu memutuskan untuk ikut berpuasa, sebaiknya ibu hamil itu melakukan pemeriksaan dahulu. Jadi harus memastikan kondisi kehamilannya itu sehat, ibu sehat, maupun janinnya juga dalam kondisi yang sehat. Setelah dipastikan tidak ada resiko yang nantinya akan memperburuk kondisi keduanya, boleh. Apa itu tadi resikonya ya? Jadi yang pertama yang paling sering kita khawatirkan adalah pertumbuhan janin yang terhambat. Itu yang pertama ya, karena prioritas ibu hamil adalah kondisi janinnya. Kemudian yang kedua, jika ada penyakit pada ibu hamil itu yang nantinya akan lebih berat kondisinya ketika dia ikut berpuasa. Oke. Thank you, Dok. Sekarang mungkin dari sahabat Umuhani juga tanya nih, Dok, gimana sih tips buat cara mastiin agar ibu hamil tuh dipastikan bahwa ibu hamil ini sehat gitu selama berpuasa, Dok? Ya, setelah ibu hamil tadi dikatakan sehat oleh dokter kandungan, boleh kita perhatikan beberapa tips ya. Kalau dari saya ada 3 bisa dibilang. Jadi dari makanan, yang pertama nutrisinya harus tetap tercukupi. Jadi sebenarnya berpuasa itu hanya memindahkan jam makan ya, dari yang pagi, siang, malam. Jadi sahur, kemudian yang makan siangnya digeser lebih sore menjadi buka, kemudian makan malamnya digeser agak lebih malam sebelum tidur. Jadi jumlah makannya itu tetap 3 kali. Nah, selain jumlahnya juga harus diperhatikan kualitasnya ya, Mas. Ya. Gitu. Dari pertama karbohidrat. Karbohidrat itu kita sarankan untuk pemilihannya karbohidrat kompleks. Jadi dari misalkan nasi merah, kemudian gandum yang seratnya lebih banyak. Jadi ketika ibu hamil mengkonsumsi itu, nanti waktu dia terasa laparnya akan lebih lama ketimbang nasi putih yang karbohidrat sederhana ya. Kemudian selain karbohidrat, protein, buah sayur juga harus diperhatikan. Nah, setelah itu, setelah yang pertama makan, kemudian minum. Minum cairan juga harus tercukupi. Jadi kurang lebih 2,5 sampai 3 liter. Itu dari buka sampai nanti sahur. Nggak boleh langsung banyak. Jadi harus bertahap minumnya.
ya nggak bisa langsung banyak kayak gitu. Setelah itu istirahat, ya istirahat harus cukup gitu. Jadi selain istirahat malam yang nanti akan terpotong waktu sahur, nah itu harus diperhatikan. Kemudian kalau bisa disempatkan istirahat siang, ya. Nah ada beberapa yang harus dihindari juga selain itu tadi. Apa itu dok? Makanan gorengan. Oke, ya, gorengan. Sering ya? Sering banget dok. Kalau kita lagi jajan, beli takjil pasti apalagi ada gorengan. Kita Banyumasan, Mendoan. Betul, di mana-mana itu dok. Ya, itu harus dibatasi. Oke. Ya, dibatasi. Boleh tapi sesekali aja. Oke. Untuk gorengan dan berlemak. Kemudian yang manis-manis, makanan Es buah. manis, minuman manis, es buah. Es teh gitu ya dok ya? Ya, apalagi ibu hamil kan pengennya yang seger-seger. Betul. Itu ya harus dibatasi, diingat itu tadi. Kemudian minuman yang mengandung kafein berlebih, teh, kopi, ya. Mungkin kalau teh itu kan ya kita biasanya buka puasa harus teh manis gitu ya. Ya, gitu harus dibatasi. Oke. Berarti yang penting mengenai komposisi dalam makanan atau minuman ya dok ya, yang kita harus perhatikan gitu ya. Kemudian jam, kemudian hal-hal yang kita beli di luar gitu ya. Oke. Oh ada lagi mas. Apa lagi itu dok? Suplemen. Nah ya, jadi kalau memang ibu hamil ini mendapatkan suplemen dari dokter yang sudah rutin diminum, tetap diminum ya untuk melengkapi kebutuhan nutrisinya. Jadi tetap tercukupi. Jika ada obat yang rutin diminum juga tetap diminum. Oke, baik dok. Ya, kalau kita selama ini tadi udah ngobrolin tentang ibu hamil dok, sekarang kita geser sedikit nih ke ibu menyusui. Apakah puasa juga mempengaruhi kepada mungkin produksi ASI dok? Bisa mempengaruhi, bisa tidak. Kalau asupannya tidak tercukupi, baik makanan atau minum, itu akan mempengaruhi ASI. Jadi sebaiknya meskipun ibu menyusui ini, ya ibu menyusui itu seperti ibu hamil ya. Kalau di agama Islam tidak diwajibkan, termasuk golongan yang tidak diwajibkan. Tapi kalau bisa menjalankan lebih baik gitu ya. Tapi tetap harus diperhatikan, prioritasnya adalah kalau ini ibu menyusui berarti bayinya ya. Asupannya harus tetap tercukupi. Hampir sama seperti tadi ibu hamil, tips-tipsnya jadi tetap asupan makanan, minuman, istirahat itu harus diperhatikan. Kalau ibu menyusui, cairannya biasanya kebutuhannya itu akan lebih banyak. Ya, mungkin sampai 3 liter dalam sehari. Oke. Oke dok. Kemudian kalau misal untuk ibu yang menyusui itu berpuasa dok, gimana cara menjaga kualitas ASI-nya selama berpuasa? Itu tadi. Tadi ya. Asupannya harus diperhatikan. Minumannya ya, terutama kalau ibu menyusui. Kemudian suplemen boleh ya, kalau ada yang rutin diminum. Kemudian mungkin kalau ibu menyusui bisa ditambah ASI booster, itu juga boleh ya. Oke dok, ini kita terakhir ada pertanyaan dari followers kita dok di Instagram. Kita ada yang tanya dok, ada tips nggak dok untuk sahabat Ummahan ini, kira-kira apa aja sih tanda-tanda dehidrasi atau kekurangan nutrisi pada ibu menyusui? Nah ini harus diperhatikan ya. Kita boleh ikut berpuasa ya, tapi harus ada ini warning sign namanya ya. Jadi tanda bahaya. Ketika kita udah merasakan ini, ya jangan dipaksakan ya mas ya. Gitu. Jadi yang pertama dehidrasi itu ya. Dehidrasi itu bisa ada tanda-tanda awalnya. Jadi ibu bisa merasa lemes, letih, lesu gitu ya, keliengan, pusing, bisa sampai jantung rasanya debarnya itu lebih cepat gitu ya. Terus nanti kalau masih tetap berlanjut itu dehidrasinya bisa sampai pingsan. Gitu ya, tapi jangan sampai ya. Ada tuh yang sampai seperti itu. Ada sebenarnya ada tanda-tanda awalnya ya. Ini salah satu yang bisa diperhatikan itu kalau dehidrasi, jumlah air kencing. Jumlah air kencing itu akan sangat berkurang. Gitu. Biasanya
dalam 6 jam itu masih ada ya jumlah air kencing, tapi itu udah sangat berkurang. Kemudian warnanya juga sampai pekat kehitaman gitu ya. Kan kalau kita intake-nya air berkurang gitu, masuknya air berkurang akan mempengaruhi yang keluar. Nah, nanti kalau makin dehidrasinya makin berat, warna air kencing itu akan semakin pekat. Nah, sampai nanti kalau dehidrasi itu sampai kehitaman. Ya, jadi berarti pada intinya tanda-tandanya adalah apa yang kita masukkan, kalau misalnya itu sedikit, maka keluarnya juga sedikit ya dok ya biasanya. Kemudian ada tanda dari warna urin itu sendiri. Dan kalau ibu menyusui berarti akan mempengaruhi juga jumlah ASI-nya ya. Kalau dia dehidrasi, nah pasti dia terasa itu nanti jumlah ASI-nya berkurang, anaknya jadi rewel, ya mungkin sampai nggak mau menyusui karena ASI-nya nggak keluar. Gitu. Ya, terima kasih banyak dok untuk informasinya. Semoga hal ini bisa bermanfaat nih buat sahabat Umuhani yang di rumah, dan juga terutama buat bumil-bumil ya yang sedang mengalami masa kehamilan atau juga sedang menyusui. Dan jadi pendengar opini, jangan lupa untuk menerapkan tips and trik dari Dr. Ena agar puasa kita lancar, ibu hamil juga, dan janinnya juga sehat. Bagi sahabat Umuhani yang mau konsultasi langsung dengan Dr. Ena, bisa banget langsung datang ke RSIA Umuhani Purbalingga nih. Selama bulan puasa ada di hari Senin sampai Jumat pukul 14.00 sampai dengan selesai, dan di hari Sabtu pukul 13.00 sampai dengan selesai. Baiklah teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang menjaga kesehatan ibu dan janin di bulan Ramadan bersama Dr. Erna Asliha Rahmat SPOG. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share podcast ini ke teman-teman kalian ya. Dan juga jangan lupa untuk ikuti media sosial kami dan nomor hotline yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di episode opini berikutnya. Dadah!